UMI itu merupakan program pemerintah ya. Program pemerintah fasilitas pembiayaan ultramikro ya, dikhususkan bagi para usaha ultramikro yang tidak dapat mengakses perbankan. Terus kalau terkait perkembangan usaha dari mereka yang sebelum mendapatkan produk UMI dan setelah mendapatkan produk UMI itu gimana ya Pak kira-kira? Mungkin dari Bapak. Baik. Yang jelas ada perubahan Pak. Ada perubahan, walaupun perubahan yang kita bicarakan di sini bukan perubahan dalam skala yang begitu besar. Karena dengan uang pinjaman yang hanya 10 juta mau bisa apa kan istilahnya begitu Pak ya. Tapi secara umum bisa dikatakan bisa membantu mereka Pak. Karena kadang dalam pelaku usaha ultramikro ini uang 10 juta sangat berarti. Jika kita bandingkan dengan pelaku usaha yang sudah kelas ekspor ya Pak, yang kita bicarakan tadi, maka 10 juta tidak ada artinya. Tapi bagi pelaku usaha yang masih istilahnya ultramikro, 10 juta sangat berarti Pak. Nah, kenapa saya mengatakan ini sangat berarti? Karena toh dari yang sudah kita salurkan ini untuk penyaluran UMI bisa dibilang zero macet Pak. Semuanya lancar. Walaupun agak tersendat, tapi kan di UMI ini ada namanya program pendampingan kan. Jadi ketika ada indikasi tersendat angsuran 1 per bulan, kita langsung dampingi Pak untuk mengetahui kendalanya di mana. Tapi rata-rata lancar-lancar saja. Dan usahanya terus berkembang. Usahanya terus berkembang karena setiap kita melakukan kunjungan itu kita selalu berdiskusi tentang perkembangan usahanya, dan rata-rata mengatakan bahwa dari pinjaman yang kita berikan memberikan manfaat kepada mereka. Dari Pegadaian berarti juga ada kayak pemantauan gitu ya Pak? Ada Pak, ada. Jadi di kita itu kita melaksanakan 2 hal untuk pendampingan UMI ini Pak. Yang pertama pendampingan secara on the spot langsung. Jadi tim kita, tim mikro dalam hal ini KUBM-nya, Kepala Unit Bisnis Mikro, itu mereka secara periodik melakukan kunjungan ke nasabah UMI. Jadi di dalam kunjungan itu mereka bisa melihat, memantau langsung perkembangannya nasabah, perkembangan usahanya seperti apa, kendala apa yang dihadapinya, dan mereka juga bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan kira-kira untuk menyelesaikan solusi-solusi yang diberikan dalam menyelesaikan permasalahan keuangan mereka seperti apa. Itu bisa mereka sampaikan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga secara periodik Pak, itu kita melakukan yang namanya pendampingan secara kita kumpulkan Pak. Kita kumpulkan seluruh nasabah UMI kita kumpulkan di satu tempat. Biasanya kalau di Sorong itu dilakukan di kantor area. Di kantor area, di aula kantor area kita kumpulkan, kemudian di situ dilakukan pembinaan Pak. Kadang juga diberi pelatihan terkait tata cara pengelolaan keuangan. Di situ juga diberikan termasuk media sosialnya Pak, bagaimana memasarkan produknya melalui media sosial seperti apa. Kemudian di situ juga kita memberikan motivasi juga. Jadi yang pematerinya itu dari internal kita, dan bisa juga kita datangkan dari pihak eksternal yang kompatibel dengan UMKM ini. Gitu Pak. Berarti dari Pegadaian sendiri memang melakukan pendampingan agar tujuan dari UMI tadi itu tercapai gitu ya Pak? Betul Pak. Betul. Jadi diberikan pendampingan. Ya. Terus kalau terkait UMI lagi nih Pak, kalau kendala yang dialami Pegadaian itu apa aja Pak, selain yang tadi udah disampaikan mungkin? Kalau secara umum sih kendalanya tidak ada Pak. Kendala yang berarti itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kendalanya kita yang dihadapi di lapangan itu ada cuma terkait dengan nasabah sudah tidak lolos SKP lagi karena sudah mengambil kredit tempat lain, dan itu bersinggungan dengan kredit program pemerintah yang namanya kredit usaha rakyat di bagian perbankan.
Karena ada juga produk dari perbankan yang namanya KUR itu dengan KUR super mikro, Pak. Ada di situ. Jadi kendalanya kita di situ sih. Kendala utamanya ini cuma yang Ya, tadi aja ya, cuma Pak? di situ aja. Apa banyak yang minat tapi terkendala? Tapi terkendala di situ. Ya, betul. Karena mereka sudah pernah mengambil yang namanya KUR super mikro di perbankan. Nah, sedangkan aturannya di UMI kan harus lolos SKP, dalam artian tidak mengambil kredit program di tempat lain. Yang hal ini perbankan. Terus untuk kedepannya nih Pak, selain pendampingan, mungkin ada rencana kegiatan lain Pak untuk terkait produk UMI ini? Baik, ya. Terkait dengan bagaimana perhatian kami terhadap pengembangan UMI ataupun pengembangan UMKM ini sebenarnya sudah dilihat dari diversifikasi produk kami ini sendiri sebenarnya. Kalau kita kembali merunut ke awalnya Pegadaian mencairkan meluncurkan produk UMI ini, sebenarnya hanya ada satu produk yang namanya produk kreasi UMI. Nah, ternyata di dalam menyalurkan UMI dengan hanya satu produk ini, kita ada juga kendala-kendalanya. Di antaranya pada waktu itu kreasi UMI tidak dilayani di outlet syariah. Jadi akhirnya di lokasi-lokasi tertentu yang tidak ada outlet syariah, nasabah di sekitar situ tidak bisa mendapatkan layanan kreasi UMI. Kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, karena produk UMI ini melekat di dalam produk kreasi, di mana produk kreasi sendiri mewajibkan harus ada jaminan BPKB. Nah, akhirnya ketika nasabah yang tidak mempunyai BPKB, mereka tidak mendapatkan produk ini. Sehingga pada awal penyaluran UMI, pada seingat saya kalau nggak salah di 2017-2018 bisa dibilang sangat lambat. Nah, akhirnya Pegadaian melakukan riset, Pak. Dalam hal ini mempelajari kondisi yang ada di lapangan, bagaimana untuk bisa cita-cita pemerintah ini untuk bisa memajukan UMKM ini. Akhirnya Pegadaian membuat pengembangan dari produk kreasi ini untuk UMI ini bukan hanya produk kreasi UMI, tapi dibuat lagi yang namanya produk KCA UMI. Dan untuk syariah dibuatkan namanya Rahim UMI, agar outlet syariah juga bisa menyalurkan UMI. Dan di konvensional berarti ada dua, bukan lagi hanya kreasi UMI yang jaminan BPKB, tapi ada juga yang namanya KCA UMI yang jaminannya adalah emas. Nah, jadi ketika nasabah tidak mempunyai BPKB, mereka punya perhiasan misalnya, itu bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan KCA UMI. Pak Budin nih, tadi kan udah disampaikan kalau dari Pegadaian kegiatannya apa saja. Terus kalau dari KPPN sendiri Pak, kan sebagai monitoring ya Pak? Ya. Jadi dari sisi KPPN memang kita punya tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring ya terkait dengan penyaluran UMI yang disampaikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan bank ya. Salah satunya adalah melalui Pegadaian. Jadi kita punya tugas untuk melakukan monitoring terhadap baik LKDP-nya ataupun debiturnya. Jadi kita akan melakukan peninjauan apakah dengan adanya UMI yang diberikan kepada para debitur, khususnya para wirausaha ya, usaha kecil, ultramikro itu mempunyai dampak yang positif, yaitu bisa meningkatkan daya saingnya, bisa meningkatkan kelasnya, sehingga pada nantinya kita harapkan itu hasil monitoring itu menunjukkan bahwa para usahawan itu bisa meningkatkan levelnya, yang tadinya dia hanya bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui ultramikro, ya, UMI, tapi nanti setelah diberikan itu dia akan naik kelas menjadi mendapatkan fasilitas dari perbankan, sehingga pembiayaan yang didapatkan oleh para usahawan itu, usaha
bisa meningkat, yang tadinya hanya 10 juta di ultramikro bisa menjadi mendapatkan kur mungkin ya nanti di atas 20 juta ke atas sampai 500 juta, atau nanti pada akhirnya dia bisa mendapatkan fasilitas perbankan yang lebih dari nominal batas-batas di pembiayaan kur. Mungkin itu yang diharapkan dari hasil kita melakukan monitoring. Jadi bukan hanya sekedar melihat para usahawan untuk mendapatkan pembiayaan, tapi kita melihat perkembangan dari para wirausaha itu untuk bisa naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu. Jadi dari KPN dan Pegadaian sendiri memang benar-benar mengawal jalannya kegiatan pembiayaan umum ini lah. Betul. Ya, tujuannya sampai. Oke, mungkin kayaknya sudah dibahas semua ya Pak. Iya. Mungkin, oh ya Pak, boleh tanya juga mungkin tadi kan sudah disebutkan tuh yang produk-produknya itu. Nah, kalau kayak suku bunga dan detail-detailnya gitu gimana Pak? Kalau untuk suku bunga kredit kreasi UMI, KCA UMI dan Rahan UMI itu adalah 1,25% per bulan. Nah, ya termasuk kecil, 1,25% per bulan. Flat itu ya. Berarti selain tadi mudah cara mengaksesnya juga Suku tidak bunganya juga masih ringan. Iya, tidak terlalu memberatkan gitu. Pelaku usaha yang ultramikro itu. Oke, mungkin terakhir deh Pak, Iya. dari Pak Budi dan Pak Son mungkin ada yang mau disampaikan buat para masyarakat yang nonton gitu. Ya, jadi saya harapkan sih dengan adanya program ini ya, jadi pemerintah memberikan peluang yang cepat dan terbuka bagi seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah dan cepat ya melalui ultramikro. Juga pemerintah mengharapkan dengan adanya UMI ini berkembang para usahawan atau wirausaha yang mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui ultramikro. Dan mungkin harapan kita semua apa yang diberikan melalui pembiayaan ultramikro ini dapat menjadi jembatan yang baik untuk peningkatan level daripada para usahawan ya, para wirausaha yang tadinya hanya mendapatkan pembiayaan dari pembiayaan ultramikro bisa naik kelas menjadi mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu yang diharapkan dari adanya fasilitas ultramikro pembiayaan ultramikro ini. Dari Bapak sendiri? Baik, mungkin bagi masyarakat para pelaku usaha ultramikro yang ingin mendapatkan modal untuk sebagai tambahan modal kerjanya ya untuk mengembangkan usahanya, jangan ragu untuk datang ke Pegadaian. Pokoknya datang saja ke outlet terdekat PT Pegadaian, baik outlet konvensional maupun outlet syariah untuk bisa mendapatkan pelayanan dari produk UMI ini. Jadi jangan sungkan-sungkan lah untuk datang. Mungkin mau butuh penjelasan lebih detail tentang produk yang ada Pegadaian terkait dengan UMI, silakan saja datang ke outlet terdekat di mana saja. Tanya-tanya dong yang nggak masalah. Iya, nggak masalah. Oke, jadi daripada pinjem-pinjem ke yang nggak jelas gitu ya Pak? Betul. Kalau memang masih belum mampu pinjem ke bank, bisa UMI Bisa. dari ke Pegadaian ya Pak. Selain dapat pembiayaan yang tadi juga dapat pendampingan. Ya. Jadi memang benar-benar selain dapat pembiayaan juga memang benar-benar dibimbing biar bisa berkembang usahanya. Oke, mungkin itu aja ya Pak. Iya. Terus semoga dari obrolan kami kali ini bisa membantu dan buat masyarakat yang masih bingung untuk mencari pembiayaan untuk usahanya bisa nanti ke Pegadaian. Ya, mungkin sekian dulu, sampai ketemu di kesempatan lain kali. Terima kasih.